Teman-teman sekalian, kita lanjut ke episode kedua, yaitu membahas bab 9 dan bab 10. Ini satu kesatuan cerita. Ya. Judulnya kita lihat di kitab suci, Saul diurapi menjadi raja. Oke? Nah, di kisah ini ada tokohnya Samuel, tokoh yang kedua Saul, tokoh yang ketiga bujangnya, kemudian tokoh yang keempat orang-orang dursilat dari bangsa Israel. Sebenarnya ada nama-nama lain yang muncul, tapi itu mereka hanya figuran. Yang saya ambil adalah tokoh-tokoh yang menentukan cerita ini, yang tokoh utama yang menjadi patokan untuk kita perhatikan, yang dijadikan pelajaran. Yang lain-lain itu figuran-figuran saja untuk memperlancar cerita. Oke? Nah, judulnya saja sudah Saul diurapi menjadi raja. Jadi untuk kita bicara nanti prosesnya. Diawali dengan ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis. Kis ini ayahnya dari Saul. Disebutkan dari suku Benyamin, orang yang berada, orang kaya. Ini backgroundnya. Nah, satu saat keledai-keledainya hilang. Keledai ini merupakan binatang yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, baik orang miskin maupun orang kaya. Karena keledai ini fungsinya banyak, untuk penumpang, mau pergi naik ke atas keledai, untuk ngangkut barang, untuk dijadikan membantu pengolahan tanah di kebunnya, di pertaniannya. Jadi kalau keledai ini hilang, itu seperti orang kehilangan mobil, orang kehilangan traktor, kehilangan truk. Jadi itu mengapa harus dicari sekarang ini keledainya. Nah, karena di orang kaya keledainya banyak, hilang. Kalau orang miskin punya keledai cuma satu. Jadi dia suruh anaknya yang namanya Saul. Dia bilang, Saul, kamu cari, ajak bujangmu cari. Pergilah Saul sama bujangnya mencari ke daerah sekitar daerah situ ya, Benyamin itu. Setelah dia berkeliling ke beberapa tempat begitu, sudah agak lama, Saul bilang kepada bujangnya, mendingan kita pulang deh, nggak ketemu nih keledainya, kita pulang aja. Nanti malah ayah itu atau bapak saya itu bukan khawatir tentang keledai, malah khawatir tentang saya, kok nggak pulang-pulang. Tapi bujangnya bilang begini, nanti dulu, kita jangan pulang, kita cari. Ada orang abdi Tuhan. Dia bisa melihat apa saja dan itu benar. Siapa tahu dia bisa menunjukkan kemana jalannya buat cari keledai ini. Ini si bujangnya ngomong. Terus si Saul bilang, tapi kita nggak punya apa-apa ini. Mau kasih apa nanti ke abdi Tuhan itu? Artinya, rupanya dia sudah biasa ketemu dengan abdi Tuhan dan memberi sesuatu. Mungkin kalau sekarang ini kurang lebih stipendium kali ya. Kurang lebih lah ya. Pokoknya ada sesuatu yang dikasih lah ya. Kan kalau pelayanan zaman sekarang kan suka ada amplop gitu ya. Walaupun tidak wajib, tapi suka ada namanya stipendium. Nah ini juga ada abdi Allah memberi sesuatu. Kita nggak punya nih apa. Makanan nggak ada, apa semua nggak ada. Habis kita. Jangan bilang ada nih duit sedikit nih. Ya sudah, akhirnya Saul setuju. Mereka pergi mencari. Dalam perjalanan itu ketemu beberapa orang perempuan mengambil air begitu. Dibilang, kamu lihat nggak ada abdi Allah? Oh ada. Tadi lewat sini. Kamu harus cepat cari dia. Karena hari ini dia akan naik ke bukit. Itu mau mengadakan perjamuan, mau ada pengorbanan, mau ada perjamuan.
Kemana? Ke sana. Oke, dia berangkat ke sana. Sampai di sana papasan sama seorang. Dia tanya, kamu lihat ada seorang abdi Tuhan nggak ya yang lewat sini? Oh, saya abdi Tuhan, saya ini, ya, itu ya. Itu ada di itu dari bab 9 ya, dikatakan menanyakan kepada abdi Tuhan, dan juga bisa dibilang dia seorang pelihat. Tadi saya ceritakan dia bisa mengetahui begitu. Nah, terus sebelum itu ceritanya berganti di ayat 15. Kalau tadi adegannya tadi ya, Saul sama bujangnya cari keledai, nggak ketemu, khawatir mau pulang. Saulnya bilang, nggak, kita cari pelihat, cari abdi Tuhan. Sampai di situ ya, sudah ditunjukkan oleh anak perempuan itu. Oke, sekarang cerita berganti di ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel. Ini adegan lain lagi nih. Sekarang Tuhan dengan Samuel. Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Jadi kemarinnya ini. Kemarinnya. Kalau hari ini Saul sama bujangnya cari keledai, ini kemarinnya. Tuhan menyatakan kepada Saul sehari sebelum kedatangan Saul. Demikian. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Ini sehari sebelumnya. Artinya, dari cerita ini semua adalah rencana Tuhan. Bujangnya tadi, kenapa dia menjadi tokoh? Kalau kita dengar cerita tadi, bujangnya dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan bagi Saul bertemu dengan Samuel. Karena Saul kan mau pulang tadi. Dia bilang, waduh, pulang aja deh. Nanti Bapak bukan khawatir keledai, malah khawatir saya. Itu Saul kan. Tapi justru bujangnya, nanti dulu. Kita pergi. Ini kita tahu, ini adalah semuanya rencana Tuhan. Dia digerakkan oleh Tuhan. Nah, di lain pihak, Tuhan menggerakkan Samuel sebelumnya, sehari sebelumnya. Dia bilang, Samuel, kamu nanti pergi. Kamu akan ketemu dengan orang dari Benyamin, dari daerah Benyamin. Orang itu nanti kamu urapi, dia nanti akan jadi raja. Nanti dia akan lewat, kamu ketemu di jalan nanti. Jadi lihat ya, Tuhan mengatur bujang yang sama Saul. Nanti ini ketemu nih. Ini nanti ketemu. Ini rencana Tuhan. Terus dikatakan di ayat 16 ya, bacakan ayat 16. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Ini menjadi jelas lagi bahwa orang Israel tadi minta raja untuk menghadapi Filistin. Jadi Filistin itu merupakan ancaman yang luar biasa secara fisik. Kenapa? Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Inilah Tuhan. Walaupun dia tidak suka orang Israel ini minta raja manusia, tapi dia bilang, udah kasih aja deh. Malahan dia atur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Saul oleh dengan bujangnya ini dipakai oleh Tuhan. Keledai juga dipakai oleh Tuhan. Jadi bayangkan, Tuhan itu kalau bekerja, mempunyai satu rencana penyelamatan, bukan dengan suatu hal yang luar biasa, enggak. Hal yang biasa. Dia mulai dari apa ceritanya? Dari keledai. Keledai hilang. Keledai hilang. Gitu. Jadi artinya, dalam kehidupan kita pun, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita tidak harus menduduki jabatan ini dulu. Enggak, Tuhan bisa pakai siapa saja di antara kita. Dia nanti akan menunjukkan jalan. Hal-hal yang sederhana, yang tidak kita pikirkan.
Ini kalau ada di antara teman-teman yang sudah ikut SEP sama CAP ya, evangelisasi pribadi, itu kan diajarkan kan bagaimana mengevangelize ya, ketemu siapa saja, di mana saja, kamu sampaikan kabar gembira. Lagi nunggu angkot nih, saya pinggir jalan, ada orang sama-sama ngobrol, kemana? Oh, angkot, oh gini. Kita ngobrol dengan baik sambil nunggu, silakan. Terus jadi baik. Kita tidak bicara cara eksplisit, oh Yesus begini, saya enggak. Tapi dia melihat, oh kok ada pancaran kebaikan dari kita. Itu sudah evangelisasi. Nanti mungkin dia akan cerita, saya tadi ketemu loh, bapak itu, ibu itu. Baik banget orangnya tuh. Baik ini, dia nolong saya ngangkatin barangnya, begitu. Itu sudah kabar gembira buat orang itu. Kita dipakai. Nah, kita menyadari itu, bahwa itu semua kehendak Tuhan. Hal-hal yang tidak kita duga-duga. Jadi tidak harus menjadi seorang prodiakon dulu, dewan pastoral, enggak. Setiap orang dipakai. Kan di sini juga bujangnya. Itu kan orang yang rendah di sana itu, bujangnya itu. Yang tidak berpendidikan, tapi dipakai oleh Tuhan. Saul ini justru anak orang kaya. Mau pulang malah. Mulai dari keledai. Ya. Jadi ini maksudnya nih, kenapa mulai ceritain mulai dari keledai. Menarik, oke? Nah, lanjut. Jadi dikatakan, aku telah memperhatikan sengsara umatku dan teriakannya. Kalau ingat kitab Keluaran, waktu mereka masih di Mesir, yang tadi juga Tuhan bilang, sejak dari dulu itu juga Tuhan mendengar teriakan mereka. Ini menunjukkan kasih Allah. Ini bangsa terpilih ini ya. Mundur lagi cerita tentu ke siapa? Bapak iman kita, Abraham. Dia janji kan dari situ. Ini jadi bangsa terpilih. Di sini katakan, aku telah memperhatikan sengsara umatku. Teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi bahwa umatnya sengsara itu Tuhan lihat. Terutama berhadapan dengan Filistin ya. Karena kan cerita sebelumnya kan Tuhan yang mimpin jadi raja. Jadi dia tahu nih proses. Bukannya nggak tahu kalau mereka mengatakan Tuhan tahu semuanya. Tapi jangan lupa Tuhan memberi manusia itu kebebasan untuk memilih. Walaupun dia pilihnya salah, pilihnya orang raja lain tidak mau raja Allah, Tuhan itu tetap setia dan tetap mengasihi manusianya. Dia kabulkan. Hebat sekali ya. Dan yang dipakai orang-orang yang biasa. Bujangnya ini. Keledainya lah disuruh cari gitu. Nah, Samuel juga udah dipakai ini. Tokoh Samuel udah dari awal ya. Cerita 8 itu lanjutannya nih sama. Jadi ketemu. Oke. Dikatakan 17. Ketika Samuel melihat Saul, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini orang yang disebutkan. Kepada orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ini belum ketemu nih. Nah, begitu ketemu, lanjutnya kan. Saul datang mendekati Samuel, pintu gerbang. Maaf, di mana rumah pelihat? Aku pelihatnya, udah ikut saya, tanya gitu. Ikut saya ke rumah gitu. Kita makan. Nah, singkat cerita, dia makan nih ceritanya. Di sana sudah banyak orang. Kan tadi waktu ketemu perempuan-perempuan, dia bilang, ini nanti ada perjamuan. Jadi orang sudah kumpul. Dikatakan kurang lebih 30 orang. Samuel dikasih tempat duduk yang istimewa. Di ujung meja. Kehormatan ini. Terus makanannya dikasih pilihan. Yang dipilih oleh Samuel sendiri kepada bujangnya. Ternyata untuk Saul istimewa. Ini 30 orang. Nah, setelah itu mereka istirahat. Besoknya dia bilang begini, kamu gak usah khawatir keledaimu, nanti juga akan ketemu. Jadi Samuel tahu bahwa dia cari keledai, padahal nggak diceritakan di sini, nggak diceritakan. Tapi
Tuhan, sekali lagi Tuhan memberitahu. Semua itu dari Tuhan. Kamu gak usah khawatir. Keledaimu nanti akan ketemu begitu. Nah, terus dia pergi besoknya mau melanjutkan perjalanan itu. Dia bilang, udah, bujangmu suruh duluan aja. Kamu belakangan. Oke? Tapi kita mundur sedikit lagi. Ya. Kita coba ada yang menarik di sini. Di ayat 20. Keledainya telah hilang 3 hari sampai sekarang. Jadi artinya Saul ini ketika berangkat dari rumah sampai ketemu dengan Samuel saat ini itu sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Sudah lama gitu kan ya. Dikatakan jangan engkau khawatir sebab telah ditemukan keledai yang hilang tadi ya. Tapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Kita pelan-pelan di sini. Adapun keledai-keledaimu, ini ngomong sama Saul ya. Keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari sampai sekarang, jangan khawatir, telah ditemukan. Berhenti sampai situ. Perhatikan lagi. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Ini nggak ada urusan sama keledai ini. Siapa yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Kita pakai imajinasi. Jadi kira-kira gini kan, Samuel ketemu Saul. Keledai, don't worry. Keledai udah ketemu. Oke? Tapi ini ada bangsa Israel yang menginginkan seorang siapa itu? Itu ada padamu. Saul dengarkan kali. Enggak paham dia. Ngomong keledai, tiba-tiba bilang ada orang Israel yang memerlukan seorang. Makanya ketika dia ngomong, dia nengok kali. Siapa ya? Apa ada orang lain kali ini maksud? Apa ngomong sama saya apa sama? Kaget, saya ini cari keledai. Saya mencari keledai. Bukan saya mencari bangsa Israel, enggak. Kira-kira begitu ya. Jadi pemahamannya Saul. Dia bilang di ayat 21, saya ini kan orang Benyamin. Benyamin itu suku yang kecil. Begitu. Paling hina. Jadi di antara 12 suku itu Benyamin yang paling kecil, yang paling hina. Siapa? Enggak, saya ini Benyamin yang paling hina gitu. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya dibawa ke pendopo, begitu. Nah, itu yang tadi sudah saya ceritakan ya. Nah, sekarang kita lanjut setelah nginep besoknya itu. Berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Baru ini udah serius lagi. Aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Bujangmu suruh pergi aja. Jadi ini urusan hanya berdua nih Pak mata. Kita masuk ke bab 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangannya ke atas Saul, diciumnya, berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Ini penjelasannya. Ketika dibilang, kamu keledai, nggak usah khawatir, kamu cari keledai kan? Tapi kira-kira kamu dicari bangsa Israel. Wah, saya kan orang Benyamin, saya kecil. Nah, setelah ini diurapi, ini tanda nih. Ini dari Tuhan loh. Kamu diurapi artinya kamu sudah ditunjuk, sudah dijadikan, katakan ya, menjadi raja atas umat Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Ingat, itu umat Tuhan, tapi kamu yang mimpin.
dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri, menjadi raja atas milik Tuhan. Jadi umat ini milik Tuhan, tapi kamu jadi raja. Uang itu simbol menjadi raja, diurapi gitu. Terus ini cerita selanjutnya, dia pergi begitu, udah selesai gitu kan, dia mau pulang nih karena keledainya kan udah ketemu. Nanti kamu akan ketemu orang itu dan keledainya ada di orang itu nanti baca sendiri lah ya gitu. Dalam proses udah mau pulang ini. Terus nanti kamu akan sampai di Gebea Allah ayat 5, tempat kedudukan orang Filistin. Kamu akan bertemu dengan rombongan nabi yang turun dari bukit pakai gambus, suling, robanan. Mereka akan kepenuhan, dan engkau juga akan kepenuhan seperti mereka. Nah, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Jadi dia nanti akan ikut nih sama rombongan nabi, begitu, penuhan, roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi mereka ini kan nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi kepenuhan roh gitu ya. Lalu mereka seperti trans mengkali ada perubahan itu, dan kamu akan seperti mereka menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda itu terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ini Samuel ngomong kepada Saul nih, ya. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, sama seperti itu. Engkau akan kepenuhan roh. Jadi roh Tuhan atas dia. Ini semacam diberi kekuatan roh Tuhan. Kamu berubah menjadi manusia lain. Kalau ini terjadi, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kita imajinasi lagi. Ini Saul kali masih bingung juga ini, masih nggak ngerti deh. Tapi dia bilang, gue cari keledai. Waktu sekarang disuruh diurapi jadi raja. Katanya orang Israel minta dia. Terus sekarang dia udah kepenuhan nih, dapat roh Allah. Dikatakan di situ, lakukan apa saja. Kita coba imajinasi, reaksi Saul kira-kira, emang saya mesti bikin apa? Ya bikin apa saja. Kenapa? Karena Tuhan ada padamu. Ini dialognya kira-kira ya. Dia mesti bingung kan? Saya mesti bikin apa ya? Terserah. Emang kenapa? Karena Tuhan besertamu. Jadi kita lihat di sini, Saul ini masih nggak paham juga begitu. Karena nggak pernah kebayang gitu kan ya. Waktunya kan sejak berangkatnya 3 hari. Bagaimana dia mau cari keledai, terus dia jadiin raja, masih nggak paham, gitu. Ya. Nah, terus dibilang, udah, kamu berangkat ke sana, gitu. Dikatakan di ayat 9, sedang ia berpaling untuk peninggalan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi. Jadi yang tadi itu, kepenuhan roh, pas semua itu terjadi pada hari itu juga. Pada hari itu juga. Terus, dia pulang di ayat 14, ya, setelah dia kepenuhan tadi ya. Ketemu pamannya nih. Kalau tadi waktu berangkat kan ke situ bapaknya. Jadi ketika dia berangkat rumah, ketemu pamannya. So, dari mana kamu? Mencari keledai.
Tapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Ini dia jawab pamannya, kamu kemana aja nih? Cari keledai. Karena nggak ketemu, kita ketemu Samuel. Pamannya pasti tahu Samuel. Karena Samuel ini kan hakim untuk seluruhnya. Jadi dia sudah dikenal sama semua orang. Sehingga pamannya pasti juga begitu sebut Samuel, oh tahu dia. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritain apa yang dikatakan Samuel padamu. Dia bilang apa? Oh, keledainya udah ketemu tuh. Jadi mungkin dia bilang ketemu Samuel itu tanya keledai. Ini perhatikan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya, kepada pamannya. Dia nggak cerita itu. Nggak cerita. Kita lihat selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian terjadi suatu proses. Samuel menyerahkan bangsa ke hadapan Tuhan mengenai bangsa itu. Dia bilang, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu. Tidak, kamu minta raja. Maka sebab itu berdirilah kamu di depan Tuhan menurut sukumu, menurut kaummu. Jadi ini kayaknya mau ada upacara nih. Ini bangsa-bangsa kumpul kan, dikasih tahu dulu. Dulu kamu begini-gini. Kumpul. Bangsa-bangsa. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Terus ketemu Benyamin nih, sukunya si Saul. Gitu ya. 21. Sesudah itu disuruhnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Jadi udah suku, lalu ada keluarga-keluarga. Satu-satu gitu. Didapatinya keluarga Matri. Rupanya Saul ini dari keluarga Matri. Disuruh ke muka, suruh maju satu persatu. Tapi Saul nggak ada. Tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan. Kita lihat di sini kan, Samuel ada apa? Tanya Tuhan. Begitu dekatnya dia ya, kayak teman aja. Tuhan, kira-kira gitu. Kalau teman kan, kamu tahu nggak kemana ini kira-kira sama Tuhan gitu ya? Tuhan, apa orang itu kesini juga? Jawab Tuhan, sesungguhnya dia bersembunyi di antara barang-barang. Orang-orang terus lari ke sana nyari dia, gitu kan? Dari dia. Terus bangsa-bangsa itu melihat, oh ini orangnya nih. Ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Sebelumnya memang sudah dikatakan, ya, di bab 9 ayat 2 tadi katakan, Saul seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel lebih elok dari dia. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap bangsanya. Jadi kita imajinasi gagah banget ini. Udah paling besar, paling tinggi dari semuanya, elok rupanya. Gitu, elok rupanya. Gitu. Nah ini, di sini nih, di bab 10, di 23, mereka baru lihat. Ini orang, hebat orang, gagah kelihatan. Lebih besar dari semuanya. Wah, harapan ini kalian melihat tampilan fisik ini. Oh, mantap nih. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersolaklah seluruh bangsa. Hidup raja. Senang mereka dapat raja tuh lihat buat gagah nih, penampilan fisik. Di sini menarik. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak kerajaan yang tadi itu. Nanti hak raja dia akan begini. Udah ceritain kan kepada bangsa Israel. Enggak, kita tetap pilih raja. Nah, lalu Saul pulang ke rumahnya. Bersama-sama dengan dia ikut orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Karena tadi ini dia itu jadi raja untuk memimpin perang. Ada orang Filistin yang pasti.
Maka Allah membantu, coba bayangkan ini, Allah membantu memilih orang-orang yang gagah perkasa untuk menjadi nanti panglima-panglimanya mimpin perangnya. Allah yang pilih sendiri. Begitu kasihnya Allah. Dibantu, padahal ini bertentangan kehendak ya kan. Gitu ya. Ayat 27. Tapi orang-orang dursila, orang-orang yang gak suka, berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tapi dia pura-pura tuli. Ini menarik ya. Jadi rupanya ada juga di antara bangsanya yang nggak suka. Jadi tidak semua rupanya nih, tidak semua. Nah, kita lihat cerita ini secara garis besar lagi ya. Keledai hilang, disuruh cari oleh bapaknya. Saul, kau berangkat sama bujang. Oke, tengah jalan, Saul, kita lihat pribadi Saul nih. Kita lihat pribadi Saul. Pulang yuk, udah lama nanti. Bapak bukan khawatir kalian, khawatir saya. Ini Saul, ya, Saul. Nah, kita cari, nanti ada pelihat. Singkat cerita, dalam proses jalan kan, ketemu sama Samuel kan, ketemu sama Samuel. Terus Samuel bilang, akhirnya, keledai nggak usah khawatir, udah ketemu. Tapi nanti ada bangsa-bangsa lain yang mencari orang kamu itu. Dia bingung, dia bilang, loh, saya ini dari Benyamin, suku Benyamin, yang suku yang hina. Enggak lah, kira-kira gitu kan, enggak lah. Nanti roh Tuhan ada padamu. Dia bilang, kamu nanti diberi kekuatan dengan roh Tuhan. Nah, setelah itu kamu kerjakan apa saja. Kerja apa ya? Ya apa aja. Nah, emang kenapa saya bekerja? Karena roh Tuhan ada padamu, Tuhan ada besertamu. Dia nggak paham juga sampai sini nih. Kita lihat ceritanya, masih nggak paham dia. Kita berlanjut kan? Kita berlanjut. Terus jadi Urapi. Kamu jadi raja nih sekarang nih, begini. Terus mau pulang kan? Mau pulang? Ini kan di Urapi baru berdua nih, Sibul. Tapi nanti kan harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain kan? Ada upacara ceritanya gitu ya. Ada upacara nih. Ketemu pamannya kan? Kamu dari mana? Cari keledai. Terus ya ketemu sama Samuel. Dikasih tahu keledainya ada. Dia nggak cerita bahwa dia sudah diurapi jadi raja, itu nggak cerita dia. Rupanya dia masih nggak yakin. Kita lihat Saul ini. Terus apa? Kan sembunyi dia. Ketika mau ada pelantikan, malah sembunyi. Salah sembunyi dia. Saul cari-cari, loh kemana nih? Udah satu-satu suku kan, aku keluarga. Loh, Saul kemana nih? Nggak ada pada Tuhan. Emang Saul nggak kesini? Ada, ngumpet. Kita lihat Saul ini. Gagah secara fisik. Tampan. Tinggi dan dewasa. Tapi nyalinya kecil. Sudah diceritakan oleh Samuel, seorang pelihat. Hakim. Kepercayaan Allah. Nggak ngerti juga tuh. Roh Tuhan ada padamu. Kamu bikin apa aja. Bingung dia malah. Emang kenapa? Ya, ini menarik. Akhirnya malah sembunyi dia. Dicari, ini orangnya gagah juga nih orangnya, gitu. Gagah juga, hidup raja, gitu kan lihat orang itu. Ini cerita hidup raja ini, mereka bersorak-sorai, bergembira mendapat raja manusia. Ini kalau kita pikir-pikir lagi sekarang, ini terjadi penurunan mutu sebetulnya. Terjadi penurunan mutu iman orang Israel. Mestinya tadi hidup memuji Allah, bersorak-sorai memuji Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Sekarang dia berteriak kepada Saul, hidup raja. Allah enggak. Padahal dia semua kan karena Allah yang bekerja kan. Diurapi Samuel, raja yang mereka enggak. Allah udah nggak dilihat lagi oleh mereka. Peranan ini itu urusannya Samuel yang tahu, bukan mereka.
Jadi hidup raja, senang dia. Nah, pulang kan, Saul pulang setelah dilantiknya dengan upacara, lalu Allah udah pilihin lagi panglima orang gagah-gagah. Ada tadi sebagian orang yang berkecil. Emang dia bisa jadi raja kita? Kedengeran dia sama Saul, dia diam aja, pura-pura tunduk. Maka dia pasti bingung juga kan? Cerita sampai di situ. Cerita sampai di situ. Oke, kita lihat secara keseluruhan sekarang peranan-peranan. Nah, kitab suci yang harus kita fokus pertama adalah tentunya Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan? Dari 8 sampai 10 secara garis besar. Bagaimana Tuhan itu? Ketika dikatakan bahwa mereka mencari raja manusia, Samuel tersinggung, Samuel kesal, Tuhan mengatakan tenang. Mereka menolak aku bukan kamu. Dan itu udah biasa. Ya sudah, kita bilang, kasih mereka apa yang mereka mau. Dengarkan mereka, kasih aja apa yang mereka mau. Tapi kasih tahu loh, gini. Sampai di cerita terakhir kita lihat kan, Allah bekerja kan, tetap mendukung dia. Artinya permintaan bangsa Israel diikuti walaupun Tuhan tidak suka. Dibantu, rohnya dikasih kekuatan. Itu Allah. Dia mendengar cerita bangsa. Oke, saya bantu sesuai dengan cara berpikir kamu. Oke, dan mereka nggak merasakan ini, yang tahu Samuel. Karena Samuel yang itulah Allah. Manusia tidak setia, Allah tetap setia. Allah tetap mengasihi. Begitu. Itu contoh. Itu kepada kita. Apakah kita ini seperti itu? Coba kalau ada orang nih, kita dalam pelayanan nih, pelayanan gereja, ada umat di lingkungan, di paroki apa, yang menentang, nggak setuju dengan kita, wah langsung kita nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kita mungkin berdoa kepada Tuhan, tetapi ego kita tetap melekat. Tidak seperti Samuel berdoa kepada Tuhan, Tuhan tenang, bukan kamu aku. Oh kita udah nggak ada urusan. Gua nggak mau tahu lagi dia. Di lingkungan, oh nggak usah ditegur dia. Siapa yang menentang aku nih ketua lingkungan, aku nih ketua wilayah, aku nih begini, aku begini. Nggak ada urusan, nggak usah dilihat. Itu kita. Allah mengatakan jangan. Kita ini umat Allah, ya kita harus seperti Allah. Tapi apa bisa? Bisa. Karena roh Allah ada pada kita. Sama katakan, lakukan apa saja. Karena roh Allah ada padamu. Nah, di sini perlu relasi. Allah menghendaki. Samuel. Kita harus seperti Samuel. Allah sudah mengajarkan kasih. Tapi ada orang seperti Saul juga kan. Kamu nanti jadi, oh saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ini, apalah saya ini. Saya nggak tahu kitab suci kok. Disuruh jadi pemandu. Enggak lah. Dia aja. Kamu, oh enggak, dia aja, apalah saya ini kan. Saya kan dari suku Benyamin, suku yang hina. Enggak lah. Udah diurapi nih. Jadiin sembunyi. Nggak mau mandi. Akhirnya terpaksa nih jadi ketua lingkungan. Nggak pernah tampil. Orang mana ketua lingkungan? Waduh maaf sibuk sana. Sembunyi. Mesti dicari gitu. Mesti dicari. Nah, belum lagi nanti ada umat lingkungan, ketua lingkungan apa tuh? Emang dia bisa? Tambah menciut kan? Kayak dikatakan dia di sini. Tapi ya pura-pura tuli. Nggak mau denger ah. Tetap ngeper ini. Ini keseluruhan cerita. Oke? Nah, sangat menarik, sangat menarik. Kita lihat sebentar ya.
Oke, sekarang pesan dari apa yang kita baca. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kayak bangsa Israel itu. Berpaling cari raja lain. Sabda Tuhan sekarang mengatakan, jangan. Seberat apapun, tetap kita kepada Tuhan. Udah ada contoh nih kan. Kedua, agar doa didengar oleh Tuhan, kita harus punya relasi. Kayak Samuel tadi. Harus menjaga relasi. So, kalau enggak, kita berdoa, itu seperti ngomong sama diri sendiri. Itu seperti kehidupan suami istri di rumah, bapak sama anak, tinggal serumah, tapi nggak ngomong. Nggak ada relasi. Status tetap suami istri, status tetap orang sama anak. Kita tetap orang Katolik, kita ke gereja memang. Kita berdoa, ikut, novena, apa semua kita ikut. Apalagi sekarang ya, banyak webinar nih, banyak. Wah, ya kita ikutin semuanya. Berlomba-lomba, aku baru selesai ini nih. Aku sudah ngikut ini nih. Renungan, waduh. Sampai bingung ya, banyak sekali renungan ini. Apa di web ini, yang mana ini banyak renungan. Kita juga pikir renungan. Tapi itu tadi, relasinya ada nggak kita? Semua tentang Tuhan kita tahu, kita belajar kok. Banyak referensi, di rumah di rak buku ini referensi banyak banget nih. Tafsir, kamus, kitab suci, peta, apa semua cerita bisa. Ada lomba kitab suci, kita bisa jawab. Itu semua pengetahuan tentang Tuhan. Tidak salah, itu bagus. Karena itu pun satu proses. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah relasi. Setelah kita tahu itu, seberapa pun pengetahuan kita, nggak harus tunggu lulus KPKS dulu. Kita selesai ikut KKS sekian, enggak. Kan banyak umat lain yang tidak ikut KKS karena kesempatan yang nggak ada suatu hal, apalagi ikut KPKS. Tapi apakah dia tidak punya relasi dengan Tuhan? Ada. Dia nggak ngerti, tapi dia beriman. Dan rendah hati, ini masalahnya. Rendah hati. Roh Tuhan ada pada dia. Dia sudah dibaptis. Terima sakramen Krisma. Dengan iman, tidak harus pintar dulu. Seperti ibu dari Santo Agustinus. Nanti baca sendiri. Justru orang yang pintar, malahan nggak percaya. Karena dia pakai otaknya tadi. Nggak logis. Masa sih? Ya. Kan ada firman mengatakan, kepada orang cerdik pandai, disembunyikan rahasia itu. Karena dia pakai otak, nggak ngerti. Harus dengan hati. Ya. Jadi harus lebih sering berbicara dengan Tuhan. Yang keempat, berani melangkah karena yakin Tuhan menyertai kita. Jangan sembunyi kayak Saul tadi ya, udah dibilangin oleh Samuel, tetap aja enggak, ngumpet tuh. Tahu nggak kalau kita mundur cerita lagi? Seperti Musa dulu kan juga gitu kan? Musa, kamu ngadep bangsamu itu, jelasin mau diselamatkan. Kamu ketemu Firaun, Tuhan jangan. Saya nggak bisa ngomong. Oh banyak alasan, beginilah. Gitu ya. Cuma bedanya, Musa itu sudah berumur 80 tahun. Udah tua kan? Saul masih muda, mestinya lebih energik, gitu ya. Tapi sama aja tuh. Ya artinya di sini Tuhan tidak membeda-bedakan. Jangan bilang wah saya sudah tua, yang muda aja. Yang muda bilang saya masih muda, yang tua aja. Enggak. Tuhan enggak. Tuhan bekerja siapapun yang dia mau tunjuk, dia tidak lihat umur. Dia tidak melihat latar belakang, enggak. Kalau dia mau tunjuk, dia pakai. Dan dia bantu, dia berikan, bukan dia lepaskan. Nah, tinggal kita ada kepekaan. Juga. Kalau ada apa-apa, datang, jangan mengandalkan diri sendiri. Terus nanti dalam cerita Saul berikutnya ya, ke depannya nanti kita akan sampai. Dia nanti jatuh kan. Kesombongannya mulai muncul. Setelah berapa enak juga nih jadi raja nih ya. Hati-hati nih. Hati-hati, kedagingan tuh muncul. Tapi cerita ini mau mengatakan itu tadi, pesan-pesannya itu. Ya.
Kemudian selalu berpikiran positif terhadap rancangan Tuhan. Jangan kayak orang-orang dulu sila tadi. Dia udah lihat kan ada pelantikan, oh Saul dijadiin raja, tapi dia, emang bisa dia. Nah, ini kita juga ada nih orang, entah itu dimanapun selalu ada orang yang negatif thinking, netting istilahnya orang. Apa aja dia negatif aja. Apa tuh, nyinyir terus kerjanya. Ada tuh orang dia. Udah, kayak Saul, pura-pura tuli. Tapi jangan dibenci, ya. Dia bagian yang harus kita doakan, yang harus kita bantu. Cuman kita harus sadar bahwa nanti ketemu orang itu. Dan diberitahu nih melalui sabda ini bahwa akan ada orang itu. Jadi kita jangan kaget. Masa ada sih orang Katolik begitu? Ada, ini ada kok. Nah, jadi jangan dibenci, kita doakan. Seperti Tuhan tadi, jangan dibenci, dengarkan. Ya sudah. Kita percaya, serahkan pada Tuhan. Seperti Samuel datang pada Tuhan. Tuhan begini-gini, Tuhan begini-gini. Tuhan akan kasih jalan. Gitu ya. Samuel ini kan jadi hakim kan sejak dari muda tadi kan. Ketika masih muda dia sudah punya hubungan. Jadi ini satu proses sampai dia menjadi tua. Ini dia pelihara ini hubungan dengan Tuhan. Bahkan dia bisa tetap sampai Saul. Ya. Nah, jadi kisah ini terutama bab 8 ini itu merupakan kisah peralihan bangsa Israel dari hakim-hakim menjadi kerajaan. Ini peralihan. Khususnya di bab 8. Bab ini merupakan peralihan cerita. Nanti di bab 9-10 Saul jadi raja, selanjutnya nanti itu kisah raja-raja. Gitu. Itu akan cerita berikutnya lagi. Oke. Sekarang refleksi pada diri kita. Refleksi. Ketika menghadapi masalah yang berat, apakah saya mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Ini pada diri sendiri ya, jangan nanya orang, nanya ke diri sendiri, namanya refleksi kan. Termasuk saya sendiri. Ketika saya menghadapi masalah berat, apakah saya mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Termasuk mengandalkan kehebatan diri sendiri. Aku bisa, aku tahu. Refleksi ya, setelah kita ditegur oleh Tuhan melalui sabdanya ini. Nah, kira-kira gitu ya. Kedua, apakah saya membina relasi? Relasi itu harus dibina. Tidak tiba-tiba jadi, enggak. Kita harus membina. Tuhan memberikan kita kebebasan. Nah, kita yang harus membangun relasi. Tuhan tidak pernah memberikan ciptaannya manusia. Manusia suka. Nah, kita ini yang harus proaktif. Selalu berdialog dengan dia. Berdialog, bukan monolog. Doa itu monolog. Kita aja ngomong, dengar suara sendiri. Dialog artinya kita ngomong, tapi kita dengar juga. Nah, sabda Tuhan ini, yang sekarang kita ini Tuhan sedang bersabda kepada kita. Tuhan memberi contoh. Ketika ada masalah gini, bagaimana kita lihat Tuhan bagaimana? Bagaimana Samuel? Bagaimana tua-tua bangsa Israel? Itu di bab 8. Di bab 9. Bagaimana Saul? Bagaimana bujangnya? Mungkin kita satu saat dipakai Tuhan seperti bujangnya itu. Tuhan pakai siapa? Keledai dipakai. Artinya apa? Mungkin milik kita. Itu juga dipakai. Saya punya mobil misalnya, itu sendiri, ada orang-orang yang mau pergi, nggak ada orang, pakai mobil saya. Nah, ini milik kita dipakai untuk membantu dan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja melalui keledai ini. Keledai. Itu seperti bujang. Ya. Nah, kemudian kita jangan seperti orang-orang yang dulu sila tadi. Emang bisa dia? Siapa sih dia itu? Gua tahu tuh latar belakangnya. Jangan. Kita harus rendah hati. Walaupun yang mimpin kita ini masih muda, kalau lingkungan sekarang ini kan kita dukung, jangan dia masih muda, tahu apa dia, sok pinter, lupa diri, nggak menghormati saya nih, nggak boleh. Oke, saling menghormati. Yang tua menghormati yang muda, menghormati yang tua. Kita lihat terjadi interaksi kan, Samuel yang sudah berumur, tua,
Lalu Saul yang masih muda ini kan, ini dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Dua-duanya. Begitu. Oke. Nah, pesan dan refleksi tidak terbatas dari apa yang saya katakan, yang saya sampaikan ini, tidak. Silakan teman-teman nanti mencari sendiri, dibaca kembali ulang ini, cari sendiri. Karena Tuhan bersabda itu kepada kita orang per orang. Sekarang secara kelas, tapi nanti kita sendiri-sendiri, kita baca lagi, kita doa, apa pesannya. Refleksi, silahkan ditambahkan. Yang tadi itu hanya semacam contoh-contoh saja. Karena ini pelajaran sifatnya, ini pelajaran. Itu bukan harga mati, tidak. Kalau kita bicara mengenai kitab suci, ini bukan harga mati, bukan ilmu pasti. Coba lihat buku-buku tafsir itu. Tentang hal yang sama, pengarangnya berbeda-beda, judulnya sama, tapi isinya bisa lain. Bukan soal ini salah benar, tidak, saling melengkapi. Ya, nah itu. Baik, teman-teman sekalian, kita selesaikan sampai di sini. Tanya jawab, oh ya, nanti ya melalui WA akan diatur nanti oleh teman kita yang lain. Kita akhiri dengan doa penutup. Kita tundukkan kepala. Tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami pada hari ini. Semoga kami dapat memahami sabda-Mu, mengetahui kehendak-Mu, dan mampu melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melayani. Salam damai.